Nah, tapi pendidikan kan sekarang kemajuan teknologinya tak karuan. Iya. Kan. Dan kalau kita tidak bisa menanggapi itu ya kita akan tetap tertinggal. Jadi guru sekarang, saya kan kadang-kadang dulu jadi dosen, sekarang jadi pembicara di mana-mana. Kita nggak bisa asal ngomong, Prof. Iya. Mereka dengan gampang bisa googling tuh. Iya. Jadi gini, proses belajar sekarang, Pak Anhar udah berbeda. Iya. Kemarin ada influencer pendidikan Filipina tuh, menulis keren. Zaman saya, zaman saya aja. Iya. Saya SMA itu tahun 70 akhir ya, 78. Iya. Saya juara cepat tepat. Saya menjadi yang terbaik, terkenal. Jadi ketua OSIS karena saya pintar. Dulu eranya era print, Prof. Iya. Profesor pasti era print, kalau nggak mungkin ini tuh. Iya. Belajarnya dari baca ya. Dari baca. Dulu orang hebat itu adalah si penghafal. Memang. Si penghafal. Profesor saya kan ditanya apa aja tahu kan. Dari baca-baca ini. Iya. Baca koran tiap hari, Kompas. Habis itu bergeser menjadi era search. Iya. Googling, Yahoo. Kita nggak bisa lagi salah ngomong. Iya. Anak murid kita bilang, oh Bapak salah gitu. Jadi orang hebat lah orang yang bisa googling dan Yahoo paling bagus. Habis itu era algoritma, Prof. Iya. Jadi kita tidak cukup bisa cuma googling Yahoo, tapi kita harus berbicara di sosmed. Iya. Nah ini kan sekarang tumben punya YouTube nih. Iya. Sekarang itu orang yang hebat itu adalah orang yang banyak di like, banyak di share, banyak di komen. Jadi adunya tuh adu viral. Bukan adu pintar-pintar lagi itu. Yang banyak ditonton emang ngomongnya benar, belum tentu. Celakanya yang ngomongnya benar, kayak Prof Anhar, kayak saya yang nonton sedikit tuh. But sekarang saya I don't care. Era algoritma. Keempat sekarang apa? Era prompting. Prompting itu kita bisa memerintahkan AI untuk membuat satu. Mungkin Prof pernah lihat ya. Saya ngomong pada bukan saya tuh. Pada bukan saya. Ini ada yang kurang ajar tuh. Jadi ada video saya dipakai, suara diganti. Saya jualan obat diabetes. Wah, saya dikirim lagi tuh. Ya, saya hampir mati gara-gara diabetes. Sekarang saya sembuh. Dr. Terawan dibegitukan. Ya, Lula Kamal dibegitukan. Najwa Shihab. Ini era prompting. Jadi saya bisa perintahin tuh. Ya, saya perintah. Saya bikin akademi AI, Prof. Jadi ngajarin orang untuk bikin video. Ya, jadi kita bisa aja nanti ngomong. Padahal dia ngomong bukan saya. Saya bikin undangan tuh waktu ini. Hai, saya bukan Helmi Yahya gitu. Saya gitu. Itu AI saya. Lewat lagi, Prof. Sekarang ada post generative AI. Jadi apa? Kita bisa memerintahkan mesin untuk membantu kita. Saya bisa tuh. Saya mau ke Makassar, saya cuma punya waktu 2 hari, saya punya budget 2 juta, dan saya kepengen makan yang tradisional, tolong bikinkan saya itinerary-nya. Bisa, Bro? Gitu. Jadi, gila. Jadi menurut saya ini satu hal yang penting. Saya senang Profesor Anhar Gonggong dalam usia yang masih muda gitu. Akhirnya sadar kalau sosial media itu penting. Nah, itu yang jadi soal sekarang. Ya. Itu yang jadi soal. Ada juga yang menyalahgunakan, tapi terlepas dari itu. Pasti ada dua sisi mata uang. Selalu ada sisi mata uang. Tapi sepanjang pengalaman Anda dengan lembaga-lembaga Anda, minat mereka gimana? Ya, saya sekarang banyak bicara ya, sharing ya, terutama ke orang-orang yang tidak muda lagi. Yang Gen X, Baby Boomer. Ya, itu untuk ngasih tahu, dunia sudah berubah. Jadi topik seminar saya, Prof, termasuk kemarin itu adalah topik tentang, dunia sudah berubah. Dan kita ini orang-orang tua kadang-kadang merasa, saya ini hebat loh. Dulu. Saya ini gagal loh. Dulu. Saya ini pintar. Dulu. Karena ilmu pun sudah berubah. Orang ada ilmu macam-macam ya. Di samping ilmu berubah, generasi juga berubah. Ya. Nah, kalau kita ngadepin mereka, ini kan generasi berbeda nih. Spesies yang berbeda. Dulu nggak kebayang ada murid mengeroyok guru. Nggak kebayang. Ya. Jadi zaman berubah. Walaupun ini salah parenting nih, Prof. Saya dulu kan bandel banget dulu waktu SMA. Waktu SMP bandel banget. Tiap minggu saya ditempelin oleh kepala sekolah saya. Lu nyanyi, teriak-teriak. Mana berani ngadu sama orang tua. Ngadu bapak saya ditambahin, kamu bikin malu gitu. Ditempelin malah kembali ditambahin. Iya, bikin malu saya aja. Sekarang kan diaduin ke polisi. Diurus lagi Pak polisi. Jadi urus saya
Ini hal-hal yang keadaan sudah berubah. Sudah berubah. Saya senang Prof. Anhar gitu sadar bahwa sekarang komunikasi, Profesor ini nulis di koran udah gak ada yang baca. Udah. Nulis buku pun sekarang bukunya laku berapa sih? Iya. Gitu. Ya udah beginilah. Iya. Bisa diulang-ulang ya sama orang kapanpun. Saya nonton, wah saya bilang alhamdulillah. Senior saya yang idola saya itu udah mulai insaf. Oke. Iya. Iya. Nah, apa namanya? Nah, yang menjadi soal itu adalah bahwa justru masyarakat kita ini kan masih masyarakat. Ya. Nah, untuk melangkah ke depan, misalnya sebagai satu contoh yang saya sering ngomongin sama dia, gambaran tentang Indonesia 100 tahun itu sebenarnya gambaran yang gimana? Emas itu emas yang bagaimana? Betul. Karena persoalannya kan emas itu kan ada macam-macam. 21 karat. Iya kan? Kita mau yang emas yang mana? Nah, jadi Prof, saya nangkap arah pembicaraannya. Anak-anak sekarang itu ahistori. Iya. Mereka tidak senang sejarah. Iya. Tapi kita bilang, lu harus kenal sejarah supaya ada tahu. Ada yang nggak tahu Sudirman itu siapa? Iya. Ya banyak. Banyak itu siapa sih yang ngasih hormat di Jalan Sudirman itu? Iya. Saya bilang itu nama jalan itu karena ada beliau dan karena beliau kita iri gini. Kan nggak jadi minatnya mereka. Banyak sekali film sejarah kita, ya yang biopik gitu. Iya. Yang biopik itu nggak ditonton. Iya. Jadi diperlukan plot twist, Prof. Iya. Plot twist bagaimana kita menceritakan Diponegoro kayak ini lukisan ini kan penangkapan Diponegoro nih ya. Ini karya Raden Saleh. Iya. Ya jadi ini yang dulu oleh seorang kreator sutradara Indonesia yang namanya Anggamas Dwi Sasongko. Dia bikin film judulnya Mencuri Raden Saleh. Iya. Ya kan, ada fiksi nih ya. Iya. Ada presiden udah mau turun, dia ngelihat wah ini lukisan ini ada di istana, harganya mungkin 50 sampai 100 miliar. Iya. Ya dia punya akal tuh. Saya tiru aja, saya plagiat. Dia culiklah ada seorang pelukis anak muda, gitu ya. Iya. Sekelompok itu dia culik, dia paksa untuk nulis, habis itu ditukar. Dari nonton itu, Bro, keren banget filmnya. Kita tahu siapa Diponegoro. Iya. Kita tahu siapa Raden Saleh. Iya. Kita tahu siapa Widayat. Kita tahu Agus Suwage. Iya. Jadi nggak bisa lagi. Pada suatu hari nggak bisa lagi tuh. Iya. Jadi menurut saya kita begitu. Dan sekali lagi, saya kan kemarin tim saya ya, partner saya membuat satu film mungkin Profesor tonton ya, Nusantara AI. Kita cerita tentang Gajah Mada. Iya. Wah, Gajah Mada dulu seperti apa, istananya seperti apa. Kita bikin 5 menit, kita ikutkan, itu pesanan Pak Hendro Priyono. Oh iya. Ya Pak Hendro Priyono yang beliau itu ternyata pemuja Gajah Mada ya, punya museum. Iya. Kita kirim ke Festival Film Cannes, Prancis, menang. Oh iya? Oh iya, yang nonton banyak sekali. Menang. Nanti saya kirim ke Prof ya. Jadi Nusantara AI, Anda bisa tonton aja. Jadi begitulah. Nah, nggak mungkin film yang begini. Iya. Wah, lihat Gajah Mada, fishing kayak apa? Itu kita prompting. Mada tuh badannya kekar, kulitnya legam, berkumis, iya kan? Istananya tuh seperti ini. Itu kalau dibuat real ratusan miliar nggak cukup, Prof. Iya. Masa lalu ya. Masa lalu. Wah, aerial shot. Ya, bahwa perangnya apa prajurit seperti ini itu yang kita prompting, itulah yang disebut dengan AI ya dalam membuat video. Nah saya pikir dan itu yang nonton banyak, Anda boleh nonton ya. Mari kita menceritakan Sriwijaya. Saya ini orang Sriwijaya, Prof. Iya. Seluruh Sumatera Selatan dinamai Sriwijaya dari kesebelasan, universitas, Kodam, ya pesawat udara. Adakah orang Sriwijaya kayak saya tahu Sriwijaya zaman dulu itu seperti apa sih? Seperti apa? Iya. Pakaian seperti apa? Iya. Istananya pun saya nggak kebayang seperti apa. Iya. Adat istiadat seperti apa? Iya. Iya. Kenapa nggak kita buatkan visualisasi dengan AI? Iya. Prof, saya waktu jadi di TVRI, saya diundang ke Roma. Iya. Jadi di luar Kolisium. Iya. Itu ada tempat namanya Casa apa? Itu ternyata adalah rumahnya Kaisar Nero. Oh. Yang tertutup
batu-batuan lumpur Vesuvius. Ternyata ditemukan, begitu temuan digali, kan itu cuma batu pilar. Dengan teknologi mereka pakai hologram, mereka pakai augmented reality, kita tahu, Roma tuh dulu seperti ini loh. Kita bisa tuh dengan Google gitu. Saya bilang kayak gitu dong. Jadi biar anak-anak sekarang ini cucu kita tahu Sriwijaya kayak apa, Gajah Mada itu kayak apa, Renggalesung itu seperti apa, Sultan Hasanuddin itu seperti apa gitu. Kita cuma cerita naratif. Naratif, tapi kita tidak bisa membayangkan. Perlu visual, Prof. Generasi sekarang ya, generasi visual. Kalau generasi saya, mungkin profesor generasinya tekstual. Dulu kita belajar tau nggak? Guru cuman bawa diktat. Ada teman kita yang tulisannya bagus, tulisannya nulis 3 jam. Wah, kita juga mencatat. Sekarang, wah, kena protes. Sekarang dengan video kan, ada guru gembul. Video, menerangkan dengan video. Saya beruntung, Prof. Usia saya nggak muda lagi, tapi saya berusaha untuk gelas kosong lah. Saya mengosongkan gelas saya untuk diisi dengan ilmu-ilmu atau kemajuan-kemajuan baru. Justru orang seperti itu yang diperlukan sekarang. Persoalan besar kita itu, ini bukan persoalan politik apa, tapi ini adalah persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat sesuatu yang semua orang bisa menggunakannya, sehingga dia merasa, ini milik bersama kita. Betul. Gitu. Jadi itu diperlukan empati, Pak. Sekarang saya bukannya itu. Saya kan kemarin saya cukup banyak itu memberikan masukan kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Saya bicara di mana-mana. Kemarin peluncuran buku Hensat Henry Satrio. Saya bicara seperti itu. Saya bilang, ini komunikasi publik itu jangan dianggap remeh loh. Kan, sudahkah kita pejabat-pejabat publik, anggota DPR yang lagi sekarang mendapatkan amanah, tahu gitu cara berkomunikasi yang baik, yang clear, yang menyampaikan sesuatu kebenaran, yang tidak hoax, ya kan? Tidak menyakitin rakyat, ya kan? Makanya saya pernah bikin konten, Prof, itu statement gitu. Iki sing ngomong ramikir, sing mikir ra ngomong. Yang ngomong itu, dia ngomongnya begitu nih. Mikir nggak gitu. Nomor 2, yang mikir. Masuk episode ini, ada kan dia ngomong. Nah, kalau orang-orang baik nih, tidak bicara, kan dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Kan teorinya begitu, Prof. Makanya komunikasi publik itu menjadi penting. Saya bicara di mana-mana. Kan ini terdiri dari orang-orang yang lagi mangku jabatan, mungkin usianya bukan usia yang mau belajar bahwa dunia sudah berubah. Dia menggunakan kata-kata yang salah. Kemarin yang anggota DPR itu, kita 10 tahun. Jadi supaya utangnya terbayar, minta supaya tambah masa jabatan 10 tahun. Saya sih setuju lah. Biar nggak ada pemilihan-pemilihan lagi. Kayak masih kita pemilihan gitu. Tapi kan itu mengambil hak rakyat. Iya. Rakyat kita pun harus diedukasi, Prof. Saya pernah mengundang Dr. Margarito Kamis. Dan beliau lah 2 tahun lalu sudah ngomong tuh. Ya udahlah, nggak usah pemilu tuh, kalau pemilihan bupati, wali kota atau pilpres gitu dipilih DPR aja lah, mengurangin chaos gitu. Ya kan? Kan anggarannya tidak banyak gitu ya kan, betul lah, dan nggak terjadi konflik di bawah. Tau nggak komentar netizen, wah kalau itu mengurangin rezeki kami dong gitu. Jadi uang yang money politik itu dianggap rezeki. Aduh ya. Kan pernah terjadi begini, itu yang lucu. Jadi ada, dia menteri sekarang. Jadi dia berkampanye. Lalu dia bagi uang 50 perak pada semuanya. Lalu dia panggil anaknya. Ini anak saya calon DPR ya, pilih ya. Nah besoknya ada yang nanya, kok Bapak kemarin membagi-bagi 50 perak? Itu apa?
Apa dia bilang? Sedekah. Sedekah kok dititikan. Sedekah kok ada permintaan. Ada permintaan. Ya, udahlah. Semoga alhamdulillah Prof, saya tidak kehilangan harapan ya. Iya. Ya, semoga semua penyandang pengemban amanah ini mendapatkan terus ya inspirasi untuk kalau kita kehilangan harapan kan saya tidak ada gunanya Anda datang ke sini kalau kita kehilangan harapan. Dan tidak ada gunanya kita ngomong kan. Ini kan yang menyebabkan kita mau ngomong karena masih ada harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Iya. Indonesia tuh hebat banget, Bro. Apalagi sekarang ya. Kita swasembada beras. Kita mulai dihormatin oleh negara-negara lain, termasuk Amerika. Iya. Kita punya pemimpin yang omongannya itu didengar internasional. Ya. Gitu loh. Menurut saya sih, dan udah ada aturan-aturan juga yang lebih baik lah. Ya, tentang hilirisasi, ya tentang swasembada, tentang pendidikan harus dimuliakan. Iya. Cuman kurang memuliakan guru aja ditambah dikit. Nah itu yang penting. Lain ya, para guru yang datang. Saya kira menghargai guru itu yang penting lah. Penting sekali. Itu adab itu ya. Adab lah. Ada.